Aksi seorang peternak ayam yang membuang puluhan kilogram telur hasil ternaknya viral di media sosial. Hal ini dilakukan sebagai bentuk kekecewaan atas merosotnya harga jual telur, sementara harga pakan ternak melonjak tinggi. Inilah aksi Suparni saat membuang puluhan kilogram telur ayam hasil ternaknya di sebuah lahan kosong yang tak jauh dari kandang ayam miliknya di wilayah Magetan, Jawa Timur. Aksi buang telur ini pun viral di media sosial. Aksi Suparni merupakan bentuk kekecewaan karena harga telur yang merosot tak sebanding dengan harga pakan ternak yang semakin mahal. Saya terbawa emosi, Mas. Harga telur turun terus, sedangkan harga pakan tuh naik terus. Jadi saya terbawa emosi, akhirnya saya membuang telur. Tapi itu betulnya nggak banyak, cuma sedikit. Jadi masih banyak yang saya bagi-bagikan ke tetangga. Itu. Jadi tidak semua saya buang. Suparni mengaku menyesali perbuatannya. Ia kemudian mengunggah video klarifikasi dan permintaan maaf melalui akun media sosial miliknya. Sebelumnya saya mohon maaf apabila ada perbuatan atau ucapan yang kurang berkenan. Dari Magetan, Jawa Timur, Asfi Mahar, iNews melaporkan. Lautan sampah di Bekasi, Jawa Barat yang menumpuk hingga bertahun-tahun viral di media sosial. Sampah yang menggunung menutupi saluran air warga dan dikhawatirkan menyebabkan banjir. Inilah lautan sampah yang menghampar di sebuah lahan kosong milik perusahaan swasta di Kampung Caman Baru, Jakasampurna yang berada di pinggir tol Jor Kalimalang, Bekasi, Jawa Barat. Sampah-sampah yang berada di permukiman warga ini menumpuk hampir 5 tahun. Warga sekitar berharap pemerintah Kota Bekasi segera membersihkan sampah tersebut karena dikhawatirkan mengakibatkan banjir serta menjadi sumber penyakit. Ya, pemirsa, sejak pagi tadi proses pembersihan sampah yang membentang di lahan yang berjarak 100 meter dari gardu tol Kalimalang 1 Bekasi mulai dibersihkan. Sejumlah petugas dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi membersihkan sampah secara manual. Wakil Wali Kota Bekasi, Tri Adianto Cahyono mengatakan Pemkot Bekasi mengerahkan 10 truk untuk mengangkut sampah secara manual. Pengangkutan sampah secara manual karena alat berat digunakan menangani banjir. Ini dilakukan secara bertahap, ya. Hari ini kita melibatkan secara bertahap. Pertama itu hari ini kita melibatkan 10 kendaraan dari lingkungan hidup, karena memang untuk alat beratnya saat ini masih terkonsentrasi untuk kegiatan dalam rangka penanganan banjir yang kita. Pemirsa, video perayaan DPD PDI Perjuangan Bali viral di media sosial karena dituding melanggar protokol kesehatan. Dalam acara itu, petinggi PDI Perjuangan Bali meniup lilin bersama dan suap-suapan tumpeng dengan sendok yang sama. Video perayaan ulang tahun Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri serta syukuran kemenangan PDI Perjuangan di Bali viral di media sosial. DPD PDI Perjuangan Bali yang menggelar perayaan dituding melanggar protokol kesehatan karena tiup lilin bersama dan suap-suapan tumpeng dengan sendok yang sama. Dalam video yang beredar, para petinggi PDI Perjuangan di Bali juga berkerumun. Mendapatkan kritikan, DPD PDI Perjuangan Bali mengelak telah melanggar protokol kesehatan. Mereka menyatakan semua undangan yang hadir telah menjalani pemeriksaan COVID-19 dan jumlah peserta tidak banyak. Itu yang diundang Pak Gubernur hanya 10 orang. Dan kita ada di ruangan hanya 10 orang. Dan memang ada wartawan yang meliput dan juga jaraknya sudah diatur dulu karena kita konferensi pers, Pak. Ada lilin, kita tiup lilin, saya tidak tahu harus gini sekarang tiup lilin itu. Ya kita kan normatif aja, ya saat kita duduk di ruangan kayak gini lah, Pak.
Masa gimana cara sama kami, pasti saya akan begini. Pas gini di foto ya salah kita kan gitu. Ya pas ditilim terus ya kebuka lah masker itu jadi rame, tidak gini. Wah. Sejumlah pihak meminta elit politik tunjukkan contoh yang baik kepada masyarakat terkait disiplin protokol kesehatan di tengah pandemi COVID-19. Dari Denpasar, Bali, Indirana Ari, iNews melaporkan. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan menemukan ada transaksi lintas negara di dalam rekening milik FPI. Setelah dibekukan, saat ini PPATK sedang memeriksa aliran dana FPI dan afiliasinya. Telah ditetapkan sebagai organisasi terlarang sekitar 92 rekening Front Pembela Islam atau FPI diblokir oleh PPATK. Pembukaan sementara untuk menyelidiki dugaan tindak pidana pencucian uang atau tindak pidana lainnya. Dalam analisis dan pemeriksaan rekening FPI dan afiliasinya, PPATK menemukan adanya transaksi lintas negara. PPATK belum bisa menyimpulkan aliran dana untuk tujuan apa dan masih memeriksa secara komprehensif. Pembukaan sementara rekening FPI dan kroninya dilakukan sesuai kewenangan PPATK berdasarkan Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang serta Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Pembukuan untuk mencegah pemindahan atau penggunaan dana dari rekening FPI selama pemeriksaan. Nantinya hasil analisis PPATK akan disampaikan kepada aparat penegak hukum. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kami sudah terhubung dengan kuasa hukum FPI Aziz Yanuar. Selamat sore Pak Aziz. Selamat sore. Baik Pak Aziz, benarkah ini ada dana yang dari luar negeri yang masuk ke rekening FPI dan bisa dijelaskan ini dana apa dan kapan terjadinya Pak? Kalau benar atau tidak, memang betul FPI menerima dana dari luar negeri dan juga menyalurkannya ada yang ke luar negeri. Dan menurut kami itu tidak masalah ya untuk organisasi sebesar FPI yang memang dipercaya ya oleh dunia internasional terkait dengan penyaluran dana untuk kemanusiaan seperti itu. Baik, jadi aliran dana ini untuk aksi kemanusiaan bisa disebutkan dari negara mana dan untuk aksi kemanusiaan apa Pak Aziz? Jadi begini, saya mau katakan yang pertama, beberapa dana yang masuk ke FPI itu ada yang dari TKW-TKW di Korea. Ada juga yang beberapa negara di Timur Tengah dari TKW-TKW yang urunan. Nilainya tidak besar. 1 juta, 2 juta, ada yang 7, ada yang 5 juta. Jadi ketika hal-hal tersebut kemudian dituduh terkait dengan terorisme, ini menurut saya sangat keji. Kenapa? Karena cucuran keringat mereka itu dimaksudkan untuk membantu saudara-saudara mereka yang ada di Indonesia yang memang terkena musibah bencana, misalnya di Palu waktu itu ya, kemudian di Aceh dan di beberapa daerah lainnya. Jadi ketika ada hal-hal yang dicurigai terkait hal-hal yang negatif apalagi terorisme itu, menurut saya hal yang sangat keji dan tidak berperkemanusiaan. Kemudian kita mengajak menghentikan narasi-narasi untuk menyudutkan hal-hal terkait kemanusiaan ini dalam bentuk apapun organisasinya menurut saya. Baik, antara FPI dan PPATK, apakah sudah ada komunikasi mengenai hal ini? Kami sudah mengirimkan surat keberatan sebagaimana diatur undang-undang terkait pemblokiran tersebut. Tanda terima juga kami sudah terima. Ya sebatas itu kan, memang langkah-langkah yang memang dapat ditempuh oleh pihak kami seperti itu. Sampai saat ini sudah ada berapa rekening FPI yang diblokir oleh PPATK? Kalau rekening FPI hanya 25, itu pun rekening-rekening anak organisasinya yang menangani masalah kemanusiaan, masalah hukum dan advokasi, macam-macam lah itu kan rekeningnya ada beberapa, tapi total itu ada 25, 24 itu ada di satu bank, yang satu bank lagi itu ada satu rekening, jadi total 25. Kalau disebutkan ada sampai 89 rekening yang dibekukan ini, sisanya rekening milik siapa Pak Aziz? Saya nggak tahu, mungkin bisa ditanya ke yang memblokir, seperti itu. Apakah sudah sempat
dipertanyakan oleh pihak kepolisian juga FPI terkait aliran dana ini? Tidak ada ya, karena memang kita di FPI yang sebelumnya ya, sebelum memang sudah tidak aktif lagi itu memang kita concern ke kemanusiaan. Jadi lalu lintas dana itu banyak dipergunakan masuk dan keluar itu untuk penanggulangan bencana pasca juga setelah bencana dan juga untuk recovery. Jadi kebanyakan untuk kemanusiaan fokusnya. Jadi menurut kami komunikasi kepada pihak-pihak terkait itu urgensinya tidak perlu, sehingga makanya kita belum ada komunikasi terkait rekening tadi. Seperti itu. Kalau untuk dana dari luar negeri sendiri tadi rata-rata berapa per tahun yang diterima, Bang Aziz? Jumlahnya itu tidak tentu ya, tapi tidak besar itu kok, tidak terlalu besar. Yang jelas itu dari beberapa, tadi saya jelaskan, saya dapat informasi memang itu dari tenaga kerja ya, ada yang di luar negeri, kemudian ada dari perhimpunan warga negara Indonesia di luar negeri, seperti itulah yang memang mereka peduli dengan saudara-saudara yang terkena musibah di Indonesia, kemudian menyalurkan bantuannya lewat FPI, kemudian FPI langsung menyalurkannya kepada mereka yang memang di daerah terkena dampak lokasi bencana. Seperti itu. Baik, arus keuangan lintas negara ini sifatnya hanya yang masuk ke rekening FPI atau ada juga yang dari rekening FPI kemudian mengirimkan ke luar negeri, Bang Aziz? Ada tentu saja, karena kan sifatnya, karena kemanusiaan ini kan universal tidak mengenal lintas batas wilayah gitu. Jadi ada yang ke Palestina, ada yang ke Bangladesh untuk pengungsi-pengungsi etnis Rohingya di Myanmar seperti itu, dan Palestina yang lumayan banyaknya. Baik, terima kasih Bang Aziz atas waktunya. Kami nantikan bersama seperti apa nanti keterangan dari PPATK dan juga bagaimana komunikasinya dengan pihak FPI. Terima kasih telah bergabung bersama kami di Aini Sore.